بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا، ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang yang beriman adalah muraqabatullah, perasaan, keyakinan, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah itu selalu bersama dengan kalian. Dia itu Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Di ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 235 Allah berfirman, "Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian, maka takutlah kepadanya, berhati-hatilah dari apa yang engkau lakukan. Allah juga berfirman, "Wa anna Allaha 'ala kulli syai'ir raqiba." Dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengawasi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memahami dan meyakini bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang biasa kita saksikan. Kenapa ada orang yang mau bangun di tengah malam, di gelap gulita, tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada satu orang pun yang menyaksikannya, bahkan mungkin keluarga terdekatnya sekalipun tidak menyadari bangunnya dia di tengah malam untuk salat, untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa biasa kita dapati ada orang yang tidak kita ketahui kedermawanannya melainkan setelah dia wafat. Dia dengan sembunyi-sembunyi melakukan kebaikan, menyumbang di masjid, menyumbang untuk anak-anak yatim, menyumbang untuk orang-orang fakir dan miskin, dan kebaikan-kebaikannya tersebut baru ditampakkan setelah nanti dia wafat. Begitu pula sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa ada orang yang di hadapan kita begitu terhormat, begitu mulia, begitu hebat, diulu-ulukan, disebut-sebut namanya, tapi tidak lama kemudian kita dapat berita dia tertangkap oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi. Tentu tidak mungkin korupsi itu dia lakukan terang-terangan, tidak mungkin korupsi itu dia umumkan di depan halayak ramai. Itu dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Satu lagi, ada orang yang di hadapan kita begitu hebat memberikan nasihat,
begitu hebat memberikan ilmu, tapi tiba-tiba muncul berita dia melakukan pelecehan seksual kepada bahkan santrinya sendiri, santriwatinya, wal'iyadzubillah. Tentu kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal semisal itu. Dua kasus yang sangat berbeda ini semua muncul dari kesadaran akan muraqabatullah, akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman yang menyadari akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya meyakini dan mengimani beberapa di antara asmaullah wa sifatu, beberapa di antara nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi. Di antaranya sifat Allah yang maha mengawasi, Ar-Raqib. Tentu kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi atas seluruh perbuatan hambanya. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah absen dari apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka seorang tokoh jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama pernah ditanya, apa yang dapat membantu kita untuk menundukkan pandangan? Beliau menjawab simpel sekali, sederhana sekali. Beliau mengatakan, dengan mengetahui bahwa penglihatan Allah lebih dahulu daripada pandanganmu kepada segala sesuatu. Lalu Ibnul Mubarak jamaah yang dimuliakan Allah suatu ketika berkata kepada seorang lelaki, awasilah Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba mengawasi Allah sementara Allah lah yang maha mengawasi atas segala sesuatu? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud perkataan dari Ibnul Mubarak adalah usahakanlah seolah-olah engkau selalu melihat Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang menjadikan engkau selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahu huwal hafiz. Di antara nama Allah adalah Al-Hafiz, yang maha memelihara. Allah berfirman dalam surah Saba, barang siapa dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Barang siapa yang menyadari ini, maka niscaya Allah akan senantiasa menjaga hati dan anggota tubuhnya dari segala bentuk maksiat. Yang ketiga jamaah dimuliakan Allah, Allahu huwal alim. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui bahkan apa yang ada di dalam isi hati setiap manusia. Allah maha mengetahui segala hal yang terlintas di dalam benak manusia. Ia pasti akan selalu waspada dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu jika ia malu kepada Allah, ia akan meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, wa sirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Maka kata Allah, sembunyikanlah, rahasiakanlah perkataan kalian, begitu pula perbuatan kalian, aw ijharu bih, atau tampakkanlah, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Kemudian yang terakhir, Allahu wasyahid. Allah itu maha menyaksikan. Maka tidaklah engkau berada dalam suatu keadaan, tidaklah engkau membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah engkau mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu engkau melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu walaupun hanya sebesar biji zarrah, sebesar atom yang tidak bisa terlihat oleh mata kasar kita. Yang apapun yang kita lakukan di bumi, bahkan apapun yang terjadi di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula ada yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amir Ibnu Qais pernah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu kecuali aku melihat bahwa Allah lebih dekat dariku kepadaku daripadanya. Suatu waktu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
anak dari Umar ibn Khattab. Beliau berjumpa dengan seorang pengembala kambing. Lalu Ibnu Umar berkata kepada pengembala kambing itu, berikan kepada aku seekor kambingmu, juallah kepadaku seekor kambingmu, karena sesungguhnya tuanmu tidak melihat dan tidak mengetahuimu. Mendengar jawaban itu, apa kata pengembala kambing? Fa aina Allah, wahai Tuan, kalau begitu di mana Allah? Mendengar jawaban pengembala kambing, Ibnu Umar kemudian berkata, ana haqqu bihadzal qaul, aku lebih berhak kepadamu untuk mengatakan itu, aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga, jamaah dimuliakan Allah, Ibnu Umar memerdekakan pengembala kambing itu serta memberikan kepadanya seekor kambing untuk menjadi modal awal hidup baginya. Tentu kita juga sudah sama-sama sangat mengetahui hadis Jibril. Hadis Nabi SAW ketika didatangi oleh Jibril, yu'allimuhu dinuh, yang mana Jibril sebenarnya datang untuk mengajarkan kepada Nabi dan seluruh sahabat-sahabatnya pada saat itu agama mereka sendiri. Salah satu dari yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam, yaitu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan. Setelah Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, dan dijawabnya sendiri pertanyaan-pertanyaan itu, maka sahabat pun berkata, ajibna, kami sungguh heran dengan orang ini. Dia bertanya, dia pula yang menjawabnya. Maka ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang ihsan, ya Muhammad, mal ihsan, apa itu ihsan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah apabila engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakinlah dia Allah melihat engkau. Inilah makna dari ihsan, dan inilah tingkat tertinggi bagi seorang muslim. Setelah dia berislam, beriman, kemudian dia diminta untuk berihsan. Karena orang yang berihsan mengerjakan segala sesuatu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dipengaruhi dengan penglihatan manusia, tidak lagi dipengaruhi dengan kata-kata manusia. Yang berpengaruh baginya hanyalah balasan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan baginya di hari kemudian kelak. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Humaid At-Tawil pernah berkata kepada Sulaiman ibnu Ali, kata beliau, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, berikan kepada aku satu nasihat. Sulaiman pun berkata, apabila engkau bermaksiat kepada Allah secara tersembunyi, sementara engkau tahu bahwa Allah melihatmu, berarti engkau telah berani melakukan suatu hal yang besar. Apa maknanya jemaah dimuliakan Allah? Jika engkau sadar akan satu dosa, tapi engkau tetap mengerjakan dosa itu sementara engkau tahu bahwa Allah yang maha besar melihat dosa yang kamu lakukan, maka sungguh tidak ada dosa kecil bagi orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena dia melakukannya di hadapan Allah yang maha besar, sementara dia menyadarinya. Kemudian kata Sulaiman ibnu Ali, dan apabila engkau menyangka bahwa Allah tidak melihatmu, berarti engkau telah kafir. Kalau engkau melakukan satu dosa dan merasa lepas dari pengawasan Allah, merasa lepas dari balasan Allah di hari kemudian kelak, sungguh engkau telah kafir, karena engkau telah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha mengawasi, yang maha melihat dan maha membalas segala perbuatan manusia. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, bagi orang yang merasa kehadiran Allah dalam dirinya dalam bentuk muraqabah, pengawasan Allah,
tidak ada jalan baginya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang kecil di hadapannya, karena setiap dosa yang dia lakukan secara sadar, sekalipun itu dosa kecil, besar dampaknya di sisi Allah, karena dia melakukan di hadapan Allah yang maha besar. Terlebih jika memang dosa yang dilakukannya itu adalah dosa besar. Tentu kita manusia, tidak ada yang luput dari dosa, dan itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Dan memang Allah mengilhamkan kepada manusia ketakwaan dan kemungkinan untuk berbuat dosa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada setiap diri manusia fujuraha, potensi untuk melakukan dosa, wa taqwaha, dan potensi untuk melakukan ketakwaan. Ketika kita terjerumus dalam dosa, cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali datang dorongan dalam diri kita untuk melakukan dosa, sadari Allah Maha melihat atas segala apa yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma kun lahum mu'inan nasira. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum warham mautahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqmis.